Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami. Lagi, lagi. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel kami Keluarga Mahardika. Di video ini aku mau cerita pengalaman aku mengasuh si kembar secara mendetail. Kalau mendetail terlalu lama ya. Dari mereka lahir sampai dengan usia mereka saat ini 2 tahun. Sebelum itu, jangan lupa. Nah, aku cerita sekaligus merangkap mendongengin mereka nih. Kebetulan anak-anakku udah tidur, si Shanum dan Gazi. Nah, dua-duanya udah tidur. Jadi aku sekaligus mendongengin mereka. Kita lanjut ya. Jadi mereka ini lahir di tanggal 15 September 2018, HPL, dan tanggal 20 September 2018. Jadi tuh kalau aku lihat pengalaman orang-orang yang kehamilan kembar, gemeli ini, rata-rata tuh di usia kandungan 8 bulan udah mulai lahiran gitu. Prediksinya tuh malah lebih cepet gitu kan dari HPL. Di usia 9 bulan kehamilan itu tuh masih belum ada tanda-tanda apapun. 15 pagi itu aku sama suami melakukan teknik rebozo. Nah, tiba-tiba ada air yang ngucur deras keluar dari, ya pokoknya keluar dari air mengucur deras, saya kencing yang tidak tertahankan itu banyak banget gitu kan. Lah aku panik juga kan, ini apaan gitu kan, air banyak banget gitu. Kebetulan mamaku udah datang ke sini nemenin aku lahiran di sini kan. Terus kata mamaku, ini mungkin ketuban kali pecah. Pagi-pagi itu aku dan suami pergi ke rumah sakit. Jarak kontrakanku dari rumah sakit itu deket banget. Sampai rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Pas diperiksa itu namanya baru pembukaan 1. Terus kata dokternya, oh ya ditunggu aja ya, kita lihat nanti perkembangannya gimana. Karena kehamilan aku gemeli atau kehamilan kembar itu tidak disarankan untuk melakukan induksi. Nah oke, ya udah ditunggu aja tuh. Aku masih santai-santai aja, masih ketawa-ketawa gitu kan. Setelah beberapa jam ternyata belum ada kemajuan pembukaan dan ketuban aku udah mulai habis. Akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan tindakan operasi sesar. Saat itu ya sudahlah, aku pasrah aja, yang penting anak ibu sehat selamat. Jarak mereka lahir itu hanya selang 1 menit aja. Jadi pertama ini yang lahir adalah Shanum, yang kedua ini Gazi, lahir 2,8 kilo. Setelah lahiran aku dibawa ke ruang perawatan. Nah di situ IMD, menyusui dini ya. ASI aku nggak langsung keluar, tuh aku masih kikuk banget gitu, gimana cara menyusui mereka langsung berdua gitu kan. Bismillah aja, ya udahlah aku nyoba nyusuin mereka. Ternyata menyusuin juga tuh tidak semudah yang aku bayangkan. Misalnya mulai lecet, aku nggak berani nih nyusuin, jadi cuma satu sisi aja. Di rumah sakit itu mama sama mertua aku gantian jaga, sempat turun 2 ons kan. Nah kata dokternya kalau misalnya ini masih turun lagi, kemungkinan baiknya nginap, ibunya boleh pulang. Dokter menyarankan untuk melakukan metode kanguru, jadi pelekatan skin to skin antara anak dan orang tua gitu kan. Itu tujuannya untuk menaikkan berat badan. Setelah 5 hari itu alhamdulillah berat badan anakku stabil. Nah, akhirnya aku dan anakku diperbolehkan untuk pulang. Kebetulan mama aku nggak bisa lama-lama nih selama di rumah. Mereka tuh menyusuinnya tuh ganti-gantian gitu kan. Misalnya Shanum dipegang mertua aku, begitu nangis dibawa masuk, begitu nangis malam tuh dibantu sama susu formula. Sampai akhirnya aku tuh mikir, ini kalau misalnya lama kelamaan seperti ini, aku tuh malah terlena, keenakan gitu. Aku dan suami tuh kayak gak bisa menghandle mereka. Pada saat itu aku sharing sama suamiku, bisa gak ya handle mereka berdua sendiri, stop dulu deh susu formulanya, aku mau nyoba nyusuin sendiri. Bukan berarti susu formula itu racun, enggak. Aku merasa terbantu sekali dengan ada susu formula. Cuman aku pengen merasakan menyusui mereka sendiri berdua. Bismillah yuk, kita handle mereka berdua. Karena Allah mengamanahkan pada kami
dua anak sekaligus, ya si Allah juga tahu nih kalau misalnya aku dan suami mampu menghandle mereka. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita selamanya minta bantuan sama orang tua gitu kan buat ngasuh mereka, nggak mungkin, karena kan mereka anak kita. Jadi tuh aku masih belum menemukan cara menyusui yang pas. Akhirnya aku konsultasi nih ke laktasi. Nah di laktasi itu diajarin cara menyusui dua anak sekaligus. Dari laktasi itu aku jadi ngerti cara menyusui mereka. Begitu mertua pulang, suami aku kerja, aku kan cuma sama mereka berdua gitu kan. Kalau misalnya aku mau melakukan aktivitasku di dapur atau mau nyuci, mau ke kamar mandi, mau masak tuh mereka berdua selalu ikut aku kemanapun gitu, pakai stroller sih. Alhamdulillah ada stroller 2 lungsuran dari kakak aku. Sampai puncaknya aku nggak bisa melakukan aktivitas apapun karena mereka sudah mulai aktif gitu kan. Begitu ditaruh di stroller hampir mau jatuh terus, ditinggal sebentar nangis, tinggal sebentar nangis, akhirnya minta bantuan orang gitu. Jadi sempat ada 2 kali orang yang bantu aku di rumah, tapi itu tidak bertahan lama. Aku dan suamiku hidup merantau, mereka jarang bertemu orang, kerjanya di rumah terus kan. Aku kalau misalnya nggak ada suamiku nggak akan ngajak mereka keluar karena ya susah juga kan gendong 2 anak. Setiap kali disapa orang nangis, ketemu orang baru nangis, disenyumin orang pun nangis. Ya ampun, ini gimana tuh anakku, masa anti orang? Nggak mungkin juga kan kalau misalnya diajak kemanapun ketemu orang nangis, ketemu orang nangis. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk menyekolahkan mereka kayak daycare gitu biar mereka bertemu orang baru. Aku juga di rumah bisa melakukan aktivitas. Jadi aku nyekolahin mereka tuh cuman sampai di usia 18 bulan. Nah kebetulan pas di 18 bulan itu ada wabah corona, jadi mereka sekolah tuh dari usia 11 bulan sampai 18 bulan aja. Selama tidur di sekolah, mereka nih kan di sana di sekolahnya tidurnya tuh di ayun, jadi tuh kebiasaan sampai ke rumah nggak akan bisa tidur kalau nggak di ayun. Akhirnya ya udah kita di rumah tuh beli ayunan, tidurin mereka, yang satu di ayun, yang satu digendong. Itu ya lumayan sih bikin aku capek gitu. Apalagi Aziz ini nggak akan bisa tidur tanpa di ayun, jadi begitu di ayun ditaruh di kasur itu pasti langsung kebangun gitu. Shanum ini lumayan bisa ayun, ditaruh di kasur dia bisa tidur sampai usia mereka 22 bulan. Nah 22 bulan ini aku semakin mikir, ini kan mereka semakin berat gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya aku gendong mereka terus, mereka tidak akan bisa tidur sendiri gitu kan di kasur. Aku nyoba nih ngajakin mereka tidur di kasur sambil aku susuin, ya udah kan berhasil. Proses menyusui di malam hari ini lumayan melelahkan ya. Satu anak aja bisa bangun 4-5 kali buat nyusuin, apalagi dua-duanya gitu kan, dengan jarak waktu yang berbeda-beda. Kebayang aja kan aku tidurnya kayak gimana. Di usia 23 bulan aku mencoba mulai menyapih mereka di siang hari. Lebih mudah menyapih mereka di siang hari daripada malam hari. Malam itu tantangannya ya lumayan berat juga ya kan, karena kita hidup bertetangga kan, ada punya tetangga. Jadi begitu mereka nangis, takutnya tetangga merasa terganggu, apalagi tetangga punya anak bayi juga gitu. Masih penyesuaian juga buat mereka gitu. Dan alhamdulillah di usia pas 2 tahun mereka mulai terbiasa malam untuk tidak menyusu. Di sini aku cuma mau sharing aja ke teman-teman gimana perjalanan aku ngasuh mereka. Pokoknya setiap ibu itu punya caranya masing-masing dalam membesarkan anaknya, cara yang terbaik buat membesarkan anaknya. Terima kasih udah mendengarkan ceritaku, sharing-sharing pengalaman. Sampai jumpa. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami. Lagi. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel kami, Keluarga Mahardika. Yeay. Apa